Oke, berikutnya Oke. kita lanjut ke materinya ya. Kan tadi kan ada yang bilang aku kan bilang tadi pakai bentuk dasar dulu, jangan dirubah bentuk-bentuknya gitu ya. Tadi ada yang bilang kayak goita atau taheta, ada yang juga yang hal suita tadi juga. Nah, apa sih bentuk-bentuk itu? Jadi kalimat itu ada bentuk waktunya teman-teman, kayak masa lampau, masa yang akan datang, dan masa kini, kayak gitu. Contoh masa kini tuh ya sesuatu yang terjadi saat ini. Jadi ketika kalian menceritakan apa yang saat ini sedang kalian kerjakan, atau kalian sedang menceritakan apa yang saat ini sedang terjadi, nah itu berarti pakai bentuk masa kini kayak gitu. Tapi biasanya untuk bentuk masa kini ini bisa disingkat pakai bentuk dasar aja. Contohnya kayak sedang makan, bisa diartikan makan saja, itu juga bisa kayak gitu. Nah, berikutnya juga ada bentuk masa lampau. Masa lampau itu digunakan untuk menceritakan kejadian yang sudah terjadi sebelumnya, kayak gitu. Contohnya, kalian ini semisal ini sekarang malam hari ya. Ketika kalian menceritakan sesuatu yang terjadi di pagi hari, nah itu berarti kalian menceritakan sesuatu yang sudah terjadi atau bentuk lampaunya kayak gitu. Kalau bentuk yang akan datang, berarti kalian mengatakan sesuatu yang akan kalian lakukan kayak gitu atau kejadian yang akan datang. Nah, sekarang kita belajar bentuk masa kininya dulu, teman-teman. Nah, mungkin beberapa ada yang sudah paham, beberapa ada yang belum paham juga ya. Jadi disimak aja bareng-bareng. Nah, untuk bentuk kalimat itu peletakannya itu gimana sih gitu. Jadi untuk bentuk kalimat ini teman-teman diletakkan setelah predikatnya. Jadi rumusnya adalah predikat kata kerja atau kata sifat juga bisa nanti ya. Jadi kita pakai predikat dulu kata kerja. Jadi kata kerja plus bentuk kalimatnya. Setelah itu plus lagi yaitu kalimat formal atau informalnya kayak gitu. Jadi ada dua penambahan ya. Yang pertama kata kerjanya ditambahkan bentuk kalimatnya atau waktu kalimatnya. Yang kedua ditambahkan kalimat formal atau kalimat informalnya kayak gitu. Nah, sekarang kita belajar bentuk masa kininya terlebih dahulu. Nah, untuk bentuk masa kini itu perlu ditambahkan apa sih setelah kata kerjanya? Kita bisa tambahkan go ita ini, teman-teman. Kita bisa tambahkan go ita. Go ita ditambahkan setelah kata kerjanya. Kayak gitu ya. Yang berarti apa? Go ita ini bisa berarti sedang, teman-teman. Jadi ketika kalian sedang melakukan sesuatu, setelah kata kerjanya itu kalian bisa tambahkan go ita ini. Nah, nanti setelah go ita ini baru kalian tambahkan bentuk formal atau informalnya. Karena kita masih belajar formal, jadi tambahkan bentuk formalnya aja ya. Caranya sama teman-teman, kita hapus danya seperti ini, terus tinggal ditambahkan sem nida atau biop nida. Karena di sini akhirannya konsonan ya, maka tambahannya adalah sem nida. Jadi bentuk formal dari masa kini adalah goisem nida, seperti itu teman. Sekarang ini berarti bentuk masa kini. Untuk bentuk masa kini teman-teman, keterangan waktunya itu nggak bisa selain sekarang ya. Kayak contohnya hari ini itu juga nggak bisa, eh, OJ itu juga nggak bisa. Pokok selain Cigem itu nggak bisa. Kayak gitu ya. Jadi aku sekarang sedang makan gini aja. Nah, di kalimat aku sekarang sedang makan, ini kan udah ada bentuk sedangnya, teman-teman. Jadi kalimat sekarang ini, kata sekarangnya ini juga bisa dihilangkan saja. Jadi artinya bisa aku sedang makan gitu. Ini bisa diartikan juga aku sekarang sedang makan kayak gitu. Jadi menjadi chonon mok, tambahin mokta ya makan, dannya kita hapus, terus kita tambahkan goita tadi menjadi moko moko ita. Nah, 저는 먹고 있다.
karena masih belum ada akhirannya, berarti ini masih bahasa kasar teman-teman ya. Chonan mokoita ini bahasa kasar, tidak bisa, tidak boleh digunakan ketika kita ngobrol dengan orang yang lebih tua dari kita, atau ketika kita dalam situasi formal juga nggak boleh. Jadi harus ditambahkan bentuk kalimat formal atau informalnya juga. Kita jadiin formal terlebih dahulu, jadinya chonan moko isem nida, seperti itu. Nah, ini juga bisa kalian ganti kalimatnya itu semisal nggak pakai goita ya. Kan aku tadi bilang kalau goita ini sama bentuk dasarnya itu sama. Jadi contohnya chonan jigem moksem nida. Itu sama artinya dengan chonan moko isem nida. Jadi tinggal kalian pilih aja yang pakai yang mana. Seperti itu ya teman-teman. Kalau aku sedang makan, artinya ya aku sedang makan. Kalau aku sekarang makan, ya artinya aku sekarang makan. Nah, tinggal kalian mau pakai yang mana itu terserah. Soalnya pola kalimatnya sama aja, yaitu menceritakan sesuatu yang saat ini sedang terjadi kayak gitu. Atau 저는 먹습니다 gitu juga bisa. Aku makan. Nah, itu berarti mengatakan bahwa sekarang kamu lagi makan. Jadi untuk goita ini sebenarnya mau ditambahkan atau enggak itu bisa ditambahkan atau enggak kayak gitu ya. Nah, nanti kalau bisa teman-teman, ketika teman-teman belajar membuat kalimat, contohnya kalian saat ini sedang lakuin apa, nah dicari kosakatanya terus ditambahkan goita ini untuk mengatakan bahwa kalian saat ini sedang melakukan sesuatu. Contohnya, 저는 한국어로 공부하고 있습니다. Nah, kayak gitu. Terus seterusnya kan setiap hari kan banyak kan kegiatan kalian. Nah, tinggal di bahasa Koreain aja terus tambahin go is somnida kayak gitu. Terus tadi ada juga yang pakai bentuk lampau, contohnya kayak mogos semnida, pas semnida, nah kayak gitu. Nah, tapi sebelum kita ke bentuk lampau, teman-teman, kita belajar dulu bagaimana cara berbicara informal. Jadi bagaimana kita melakukan percakapan informal ya. Kita belajar bahasa informalnya terlebih dahulu. Untuk bahasa informalnya teman-teman setelah kata kerja ya. Jadi eh, bahasa itu yang membedakan percakapan itu di akhirannya sama. Kalau formal setelah predikatnya ditambahkan biopnida atau sumnida atau imnida. Nah, kalau informal di sini yang sopan ya, informal yang sopan kita bisa tambahkan setelah predikatnya itu ada ayo, oyo, atau heyo. Nah, ada tiga macam. Ada yang ditambahkan ayo, ada yang ditambahkan oyo, ada juga yang ditambahkan heyo. Nah, sekarang apa yang ditambahkan ayo dan apa yang ditambahkan oyo atau heyo? Yang ditambahkan ayo adalah kata kerja atau kata sifat yang memiliki vokal terakhir A atau O. Jadi jika vokal terakhir dari kata kerja atau kata sifatnya itu adalah A atau O. Bukan huruf terakhirnya teman-teman, tapi vokal terakhirnya. Contohnya, contohnya kayak gini nih. Nah, di sini huruf terakhirnya adalah biap, tapi vokal terakhirnya adalah i. Maka kita lihat adalah i-nya, bukan b-nya. Kayak gitu ya, cara menambahkan bentuk informalnya ini. Nah, kita di sini pakai ayo dulu. Kita coba pakai capta. Capta. Cara menambahkannya sama, adanya kita hapus, teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Vokal terakhirnya apa? Bukan huruf terakhirnya ya. Jadi vokal terakhirnya apa? Vokal terakhirnya adalah A. Kalau vokal terakhirnya A atau O, teman-teman, tambahannya adalah ayo. Jadi ini tinggal ditambahkan ayo menjadi cabayo, seperti itu. Kalau dijadiin formal jadi capsemnida. Kalau dijadiin informal jadi cabayo, seperti itu. Jadi seperti itu cara menambahkan bentuk informalnya ini teman-temannya. Kalau huruf vokal terakhirnya A atau O tambahnya adalah oyo, seperti itu. Terus berikutnya yang di sini yang ditambahin oyo adalah jika vokal terakhirnya itu selain A atau O. Selain A ya, selain, jadi selain A atau O.
Jadi kalau A atau O tambahannya ayo, kalau selain itu tambahannya adalah oyo. Contohnya adalah peta. Peta, cara menambahkannya sama, dannya kita hapus teman-teman. Nah, setelah itu kita lihat vokal terakhirnya apa di sini ada O. Maka tambahannya adalah oyo karena selain A dan O ya, jadi tinggal ditambahkan oyo saja menjadi bosoyo. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami ya. Terus berikutnya yang terakhir teman-teman, yang terakhir ada heo. Heo di sini ditambahkan jika bentuk dasarnya itu adalah hada. Jadi kalau bentuk dasarnya hada itu yang dilihat bukan vokalnya lagi, tapi langsung dirubah aja hada menjadi heo. Contohnya ilhada. Nah, ilhada bentuk dasarnya hada ya. Ini langsung saja dirubah menjadi ireyo. Seperti itu. Contoh, kalau ipta menjadi Iboyo. betul iboyo. Oh. Betul, tambahnya o. Kalau kongbu hada, betul, kongbu heo. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Berikutnya, kalau tadi kan kita lihat adalah vokal terakhirnya, oke, bukan huruf terakhirnya ya. Jadi vokal terakhirnya, kalau vokal terakhirnya A atau O, tambahnya ayo. Nah, tapi ini tuh ada beberapa perbedaan teman-teman jika huruf terakhirnya dari kata kerja itu adalah vokal. Jadi jika kata kerja atau kata sifatnya huruf terakhirnya itu vokal, kalau mau ditambahkan ayo, ayo itu ada sedikit perubahannya. Contohnya, semisal kada. Kada, kalau danya kita hapus, nah di sini huruf terakhirnya adalah vokal. Nah ini nggak langsung ditambahkan menjadi ka ayo gitu, enggak ya. Jadi ka tambah ayo ini nggak menjadi ka ayo gini, enggak. Nah, ini ada sedikit perubahannya, di mana kalau A bertemu ayo, ini A-nya yang disebutin satu saja. Jadi menjadi kayo saja kayak gini. Jadi bukan ka ayo. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, jika vokalnya itu adalah O. Contohnya, Buddha. Buddha, kalau kita hapus danya, nah huruf terakhirnya vokal ya, yaitu vokal O. Kalau bo ini ditambahkan ayo, dia nggak jadi boayo teman-teman, tapi menjadi payo. Kayak gitu. Jadi kalau A plus ayo teman-teman sama dengan ayo saja. Jadi bukan A ayo ya. Terus berikutnya kalau O plus ayo, dia menjadi wayo. Muro Buddha. Jadinya Surabaya. betul. Muro Berikutnya, kalau tadi A dan O tambahnya ayo, berarti sekarang kita tambahnya selain A dan O ada I. I berarti tambahannya apa? Oh. Oyo. Oh. I tambah oyo jadi yo. Yo. Mm-mm. Contohnya, Mashida menjadi, betul, Mashida menjadi Mashoyo. Kalau Kidarida menjadi Kidario. Yo. Yo. Terus berikutnya, semisal vokalnya adalah U. Kalau U tambahannya, Oh. Oh juga. tambahannya Oh iya. O. Mm-mm. Jadi Ini wo. betul, jadinya Woyo. Kalau Cuda menjadi Joyo. Joyo. menjadi Joyo. Tapi untuk penyebutan Juo ini kan agak belibet ya teman-teman ya. Kalian bisa hilangkan huruf W-nya ya, jadinya Joyo aja. Terus berikutnya kalau vokalnya tambahannya betul, tambahnya Oyo. Kalau tambah Oyo ini sama dengan Oyo saja teman-teman. Contohnya Seda menjadi betul menjadi Soyo. Soyo. Kalau Keda menjadi betul. Kalau Keda menjadi Koyo. Koyo. betul. Koyo. Kalau Kida Soyo. menjadi
키워요. Yoyo. Oke, betul, bagus. Seperti itu ya teman-temannya untuk rumusnya ini. Kalau O tambah OYO jadinya juga OYO aja kayak A tambah AYO. Seperti itu. Oke. Ini bentuk informalnya teman-teman yang sopan, yang nggak sopannya gimana? Yang nggak sopannya bedanya di belakangnya nggak ada yo-nya. Contohnya, semisal Masida sopannya adalah Mashoyo. Yang nggak sopannya gimana? Masho saja. Nah, contohnya kada sopannya adalah kayo, nggak sopannya gimana? Ka. Ka. Kayak gitu. Jadi yang membedakan sopan atau enggaknya cuma di belakangnya saja teman-teman ya. Ada you-nya atau enggak kayak gitu. Kalau dobda, Double apa? dobda. Oh, topta. Topta. Untuk huruf seperti ini teman-teman, kalian perhatikan ya. Di sini ada bacim biyep ya. Ini adalah biop tidak beraturan, teman-teman. Ini ada aturan khususnya. Jika biop tidak beraturan ini terus mau diketemukan dengan grammar ya, mau ditemukan dengan grammar, dia itu B-nya dirubah, teman-teman, menjadi huruf U. Jadi yang awalnya topta, adanya ini kita hapus, ya. Nah, di sini B-nya harus diganti menjadi huruf U. Jadinya tou. Nah, kayak gini. Tou di sini vokalnya apa? U. Vokalnya U, maka tambahannya 어요. jadi jadi tambahnya oyo. Jadinya Yoyo. betul toyo. Toyo. Betul. Kayak gitu. Contohnya lagi kuiyopta jadinya ini ada kui ya. Kayak sama kayak jadi cuo. Ini W-nya bisa kalian hilangkan juga ya. Jadi ki aja. 키워요. kalau Kalau apa? E. Oh, tambahnya contohnya Neda ini ya. Kalau huruf kalian menemukan huruf seperti ini apa namanya? Konsonan rangkap teman-teman, kalian langsung tambahkan yo saja ya. Jadinya contohnya Neda jadinya Neo saja. Bu Neda, Bu Neda jadinya 보내요. langsung jadi Bu Neo kayak gitu. Atau Swida menjadi 쉬어요. mm, Iyo. 주의요. Suiyo. Iwoyo. Kalau Swida ini kalian bisa lihat pakai i-nya sih sebenarnya. Jadi langsung Suiyoyo kayak gitu. Jadi tambahnya Oyo. Tapi ini kalian bisa juga Suiyo saja ya. Suiyo. Jadi kalau vokal rangkap ya, kalian langsung tambahkan yo saja. Nggak usah ditambahkan ayo atau oyo. Kayak gitu. Ye, peda. Ya, peda. Di sini vokalnya e. Kalau vokalnya e tambahannya 어요. Oyo. ketemu oyo jadi 예뻐요. 예뻐요. Yepoyo. 예뻐요. betul. Jadi e-nya hilang ya, dia jadi oyo saja. Yepoyo. Yepoyo sopannya, yang nggak sopan 예뻐. Yepo. yepo. 너무 예뻐. Betul. Sam, izin saya mau nanya. Mm-mm. Berarti kalau misalnya vokal akhirnya itu E-nya pasti hilang ya, Sam? Apa? Kalau misalnya vokal akhirnya kayak tadi Peda tadi itu, Sam, berarti E-nya itu hilang ya, Sam? Jadi Betul. Yepoyo gitu aja. Betul, Berarti betul. semua kosakata yang akhirannya E itu pasti hilang ya, Sam? Ada yang enggak, contoh, ada yang agak sedikit berbeda, bukan enggak ya. Contohnya kalau bukan e saja tapi ada re-nya. Nah, mau reda contohnya ini. Ini kan re ya, diambilnya bukan e-nya saja tapi r dan e-nya. Nah, ini ada aturan khusus teman-teman jika kalian menemukan kosakata seperti ini, caranya itu e-nya ini tetap dihapus, tapi kita tambahkan satu real satu di bawahnya sini juga. Nah, kayak gitu. Di sini vokalnya apa? Mo. Kalau vokalnya 좋아요. betul, kalau betul. Mulayo. Nah, jadi untuk yang bentuknya re tadi, jadi ditambahkan real satu lagi ditambahkan kayak gitu. Bisa dimengerti? Contohnya lagi. Jadinya betul. 알아요. Palayo. Kayak gitu teman-teman. Udah gitu aja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat.